Pemirsa, Anda kembali menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya mungkin mau ke Pak Kodari. Pak Kodari, singkat saja closing statement terkait dengan hal ini gimana nih Pak? Ya, saya kutip aja lagi IG-nya Pak Dasko yang bunyinya Alhamdulillah merajut kebersamaan untuk Indonesia kita, begitu. Dan itu caption untuk gambar Pak Prabowo bersama dengan Bu Megawati duduk. Dan memang Pak Prabowo itu berkali-kali mengatakan bahwa suatu negara baru bisa maju kalau para pemimpinnya itu bisa bersatu, begitu. Nah, Pak Prabowo sendiri sudah membuktikan pada tahun 2019, walaupun bertarung dua kali dengan Pak Jokowi, tapi gabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Dan sekali lagi, Pak Prabowo juga sudah menyaksikan pada saat COVID tahun 2019-2020, dengan kebersamaan Jokowi dengan Prabowo dalam pemerintahan, maka COVID bisa dilalui oleh bangsa Indonesia dengan baik, begitu. Nah, sekarang kita menghadapi dalam tanda kutip krisis baru. Krisis akibat keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk memberlakukan perang tarif, katakanlah begitu, yang implikasinya adalah seluruh dunia, yang implikasinya adalah kita ini akan memasuki sebuah tatanan dunia baru, begitu. Jadi sekali lagi pada saat ini dibutuhkan kebersamaan, kerukunan dari para pemimpin dan tokoh bangsa, dan itu diantaranya adalah Prabowo dengan Megawati. Saya kira kita sangat bergembira bahwa Prabowo dengan Megawati bisa bertemu, dan artinya itu menunjukkan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan lebih jauh, kata Pak Muzani, Ibu Mega sudah komitmen untuk menjaga efektivitas pemerintahan ini, Pak Prabowo sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Begitu. Kalau dari Gerindra gimana Pak Astrio? Ya, Pak Prabowo selalu menganut prinsip 1000 teman terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kodari, betul sekali bahwa Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan kunci kemajuan daripada sebuah bangsa itu harus dimulai dengan rukunnya kita terlebih dahulu dengan sesama anak bangsa, terutama dengan sesama pimpinan. Itu merupakan kunci utama kemajuan sebuah bangsa. Yang terakhir adalah saya juga ingin mengajak seluruh warga Indonesia untuk bantu mendoakan, karena hari ini kebetulan baru saja Presiden bertolak ke Timur Tengah, ke beberapa negara di Timur Tengah untuk memperjuangkan salah satunya adalah agenda daripada saudara-saudara kita yang di Palestina, bagaimana caranya Indonesia dapat berperan dan berkontribusi untuk dapat mengakhiri kejaman perang yang sedang bergejolak sekarang di Gaza. Itu yang pertama. Kedua adalah Presiden juga sedang membawa agenda bagaimana caranya mengkonsolidasikan kekuatan dari mitra-mitra global untuk bersama-sama menghadapi tekanan yang hari ini dilancarkan oleh Amerika Serikat, bukan hanya kepada Indonesia, tapi kepada seluruh negara di dunia. Jadi kami percaya bahwa Indonesia is on the right track, dan Partai Gerindra mengapresiasi langkah yang sudah diambil oleh pemerintah dan Presiden Prabowo. Baik, saya akan ke Pak Kapitra. Pak Kapitra, mungkin terakhir singkat saja bagaimana Pak dari PDIP? Saya pikir itu pertemuan yang positif, ya, pertemuan yang mencoba mengkonsolidasikan pikiran dan perasaan dalam rangka hari Lebaran yang menjadikan satu momen yang suci bagi umat Islam. Dan ke depan tentu kita berharap bahwa tokoh-tokoh bangsa ini saling memahami peran dan fungsi masing-masing, sehingga perbedaan bukanlah dianggap satu permusuhan. Dan kita bagaimanapun, saya yakin bahwa Pak Prabowo itu adalah Presiden Republik Indonesia yang menjadi juga presiden bagi seluruh rakyat Indonesia yang mendukung, yang memilih dia atau tidak memilih dia. Dan sekarang fase kompetisi pemilihan presiden sudah lewat, dan kita harus melihat realitas politik yang sesungguhnya bahwa negara ini dipimpin oleh Pak Prabowo. Kita mengakui keberadaan itu dan kita mendukung pemerintah ini melaksanakan fungsinya dengan baik, dengan tujuan yang baik untuk kesejahteraan bangsa ini, dan tentu dengan peran masing-masing, sehingga keutuhan bangsa ini tidak terkotak-kotak oleh perbedaan, tapi dia tetap utuh dalam perbedaan, tapi tetap mengedepankan persamaan, membangun bangsa yang menjadi primari dari segala manusia di Republik ini. Saya pikir demikian. Baik. Terima kasih Pak Kapitra. Terakhir, Bung Effendi, silakan. Ya, tentu saja saya sependapat ya, Bung Kodari, bahwa kesimpulannya ada pada apa yang disampaikan oleh Bang Dasko. Alhamdulillah bahwa ada
tokoh-tokoh negara bisa bertemu pada saat yang tepat, genuine bahkan ketika tidak ada kehadiran wartawan seperti konferensi pers itu. Tapi tentu saja terima kasih juga bahwa di negara demokratis kita boleh punya penerawangan juga lah ya. Artinya karena saya kebetulan tidak hadir di situ, tidak berbicara dengan Pak Prabowo, jadi apa yang mungkin dibicarakan ada juga mungkin menurut saya hal-hal pribadi sebagaimana yang saya bayangkan. Terakhir mungkin ya, justru di situ pentingnya judul dari iNews ini, Prabowo Mega PDIP kami tetap di luar. Saya juga membayangkan tadi mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa perjalanan Bapak Presiden ke Timur Tengah itu membawa banyak manfaat bagi dunia maupun bagi bangsa kita. Tapi saya nggak setuju itu kalau kita mulai menampung 1.000 misalnya para penduduk dari Gaza yang diserang oleh Israel misalnya ke Indonesia. Seakan-akan itu kita pada bagian tertentu bisa diartikan bersikap manis pada Trump, dan pada bagian lain juga seakan-akan mengizinkan supaya warga Palestina itu karena diserang lalu boleh meninggalkan tanahnya. Demikian. Jadi ini semuanya indah dan demokratis lah. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama The Prime Show malam hari ini. Pemirsa, demikianlah The Prime Show hari ini. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.